Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murais Rahman dengan NIM G0023-108. Dan saya ingin mempresentasikan tentang klinis sistem vena, porta, dan hepatis dan lingua. Oke, baiklah, next. Oke, yang pertama adalah sistem vena, porta, hepatis. Nah, ini adalah gambarnya, gambar vena. Nah, yang besar itu adalah vena porta hepatis ya. Oke, baiklah. Yang vena porta, sistem vena porta itu mengalirkan sebagian darah dari gate ke hepar agar hepar dapat mengeliminasi toksin. Jadi tidak langsung semuanya ke apa namanya ke jantung, tapi itu dulu ada yang ke hepar dulu. Nah, lalu gangguan sistem vena porta dapat terjadi di yang pertama aliran menuju hepar, kedua aliran di heparnya karena di dalam heparnya sendiri, yang ketiga adalah aliran setelah dari hepar. Nah, tiga situ. Oke, baiklah, next. Selanjutnya adalah anastomosis portosistemik. Jadi yang anastomosis portosistemik adalah hubungan abnormal antara sistem vena portal dan sistem vena sistemik. Nah, anastomosis ini bisa terjadi secara intrahepatik atau di dalam hati atau ekstrahepatik atau di luar hati yang mengakibatkan aliran darah yang seharusnya menuju ke hati untuk difilter oleh hati menjadi melewati hati secara parsial atau sepenuhnya. Lalu bila tekanan vena porta hepatis terus meningkat, akan terjadi varises pada bagian vena di daerah anastomosisnya tersebut, sehingga membentuk keadaan klinis. Ada tiga jenis. Yang pertama adalah varises esofagus, jadi varises di esofagus pada anastomosis di daerah gastroesofageal. Yang kedua ada hemoroid yang terjadi pada anastomosis anorektal. Yang ketiga adalah cabut medusa yang terjadi pada dinding dada sekitar umbilikus. Next. Nah, jadi yang pertama adalah varises esophagus. Dia terjadi di daerah esofageal, vena gastrica sinistra portal beranastomosis dengan sistem vena azygosistemik. Maka darah ke vena gastrica sinistra portal akan dihindari, maka darah akan mengalir lebih banyak ke vena azygosistemik. Esophageal varises itu. Yang kedua adalah hemoroid. Ini terjadi di daerah anorektal vena rectalis superior portal beranastomosis dengan vena rectalis mediana dan vena rectalis inferiores sistemik. Maka darah ke vena rectalis superior portal akan dihindari, maka akan menuju lebih banyak ke vena rectalis mediana et inferior sistemik. Nah, selanjutnya adalah kaput medusa. Nah, di dinding abdomen sekitar umbilikus, vena paraumbilicales portal beranastomosis dengan vena superficial dinding abdomen sistemik. Maka darah ke vena paraumbilicales portal akan dihindari, maka darah akan mengalir lebih banyak ke vena superficial abdomen sistemik, di kaput medusa tadi. Ini adalah gambarnya. Jadi gambar yang kiri atas itu adalah gambar dari varises esophageal. Lalu yang bagian bawah itu adalah kaput medusa. Lalu yang bagian bagian tengah bawah itu kaput medusa, yang tengah atas dan kanan itu adalah dari hemoroid. Jadi gejalanya kayak ini bakal di esophagealnya kayak ada jalan penyempitan gitu. Oke. Selanjutnya adalah manifestasi klinis. Nah, yang pertama adalah penyakit kuning atau biasa disebut juga dengan ikterus atau junction. Adalah kondisi yang ditandai dengan menguningnya kulit, sklera, atau bagian putih dari mata, serta membran mukosa hidung dan mulut. Kondisi ini terjadi akibat dari penumpukan bilirubin di dalam darah dan jaringan tubuh lainnya. Nah, penyakit kuning ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pertama prehepatik. Kondisi ini terjadi ketika sel darah merah mengurai terlalu cepat sebelum waktunya, sehingga kadar bilirubin meningkat pesat. Kondisi ini disebabkan oleh penyakit anemia hemolitik, anemia sel sabit, atau malaria. Yang kedua ada intrahepatik.
Nah, kondisi ini terjadi ketika hati mengalami kerusakan sehingga komponen organ dalam memproses bilirubin menjadi terganggu. Kerusakan hati dalam kondisi ini bisa disebabkan oleh hepatitis atau sirosis hati. Kondisi ini banyak dialami oleh orang-orang yang berumur tua ya, cukup berumur gitu. Selanjutnya adalah poshepatik. Kondisi ini terjadi karena adanya gangguan dalam saluran empedu, sehingga bilirubin tidak sepenuhnya terbuang ke dalam saluran pencernaan. Kondisi ini bisa disebabkan oleh batu empedu, tumor, atau pankreatitis. Ikterus kolekstatik sering terjadi pada pasien lanjut usia, pasien dengan keganasan, serta pasien hepatitis dan sirosis hati sebagai penyebab utamanya. Oke. Next. Nah, selanjutnya adalah lingua. Otot-otot yang ada di lingua itu ada ekstrinsik dan intrinsik. Semuanya diinervasi oleh nervus hypoglossus, kecuali pada musculus palatoglossus yang diinervasinya oleh ramus pharyngealis nervus vagus. Untuk muskuli ekstrinsiknya itu cara menghafalnya GHSP. Yang pertama musculus genioglossus, yang kedua hyoglossus, yang ketiga ada styloglossus, yang keempat ada palatoglossus. Lalu untuk yang intrinsiknya itu yang pertama cara meningkatnya itu LLTV. Yang pertama ada longitudinalis superior, longitudinalis inferior, transversus linguale. Oke, terus selanjutnya adalah verticalis linguale. Oke, untuk inovasi lingkungannya terbagi ada yang sensoris dan motorik. Untuk sensoriknya itu 2/3 anterior atau oralis. Sensasi umumnya itu adalah menggunakan nervus mandibularis V3 melalui nervus lingualis. Itu sensasi khususnya adalah menggunakan nervus facialis atau nervus ketujuh melalui korda timpani. Lalu untuk sepertiga posterior atau pharyngealis itu sensasi umum dan khususnya itu menggunakan nervus glossopharyngeus atau nervus 9. Selanjutnya adalah untuk motorik, diinervasi oleh nervus ke-12 yang menginervasi semua muskuli linguale, kecuali pada musculus palatoglossus oleh ramus pharyngealis, yaitu dia menggunakan nervus vagus. Ini adalah gambarnya yang tadi saya jelaskan. Baiklah. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.